Ibu dan Bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, khususnya keluarga besar umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Saya pribadi merasa sangat gembira dapat merayakan Ekaristi di gereja ini bersama-sama dengan para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak sekalian. Kegembiraan itu menjadi semakin besar karena ada sekian banyak imam yang merayakan Ekaristi bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada Romo Vicar yang telah mengundang rekan-rekan imam untuk berdoa bersama-sama dengan kita semua, khususnya umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kehadiran para pastor di dalam perayaan Ekaristi ini pasti membesarkan hati kita semua, khususnya umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Sebelum saya melanjutkan renungan yang sederhana, mungkin baik kalau saya memperkenalkan siapakah kami ini. Kami datang bertuju dari Jakarta sebagai wakil dari keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Yang pertama, yang berbaju putih, ini adalah Bapak Marsekal Muda Purnawirawan Joko Takaryanto. Yang di sampingnya adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat Joko Purwanto. Yang di sampingnya lagi adalah Bapak Kombes Julius dari Polri, jelas KPN. Yang sebelahnya lagi adalah Laksamana Pertama Bapak Anton dari Angkatan Laut. Jadi lengkap, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Kepolisian, Angkatan Laut. Masih ada yang duduk di sini, Romo Kolonel Yos Bintoro. Wajahnya lebih menyerupai imam daripada tentara. Yang paling muda di antara kami ada juga di situ. Ini Romo Arvin. Ini baru lulus pendidikan kepolisian. Beliau ini polisi. Kalau ketemu saya tidak memanggil saya Bapak Uskup, tetapi siap komandan. Kami bertuju ingin menjalankan tugas yang diberikan kepada kami sebagai pengurus umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Mungkin 1-2 kata mengenai keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri ini. Di Indonesia ini ada 38 keuskupan. Satu yang paling baru didirikan bulan Oktober yang lalu, yaitu Keuskupan Labuan Bajo di Flores. Yang lain seperti Keuskupan Padang, Keuskupan Medan, Sibolga, Jakarta dan sebagainya sudah lama. Itu semua adalah keuskupan teritorial. Di wilayahnya jelas. Ada satu keuskupan lain yang tidak teritorial tetapi kategorial, yaitu keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, keuskupan khusus. Ceritanya bagaimana? Ada keuskupan yang tidak teritorial itu.
mulai dari tahun 1949. Pasti sebagian besar belum lahir pada tahun itu. Pada waktu itu Indonesia masih berada di dalam konfrontasi dengan Belanda. Para pejuang, tentara, waktu itu namanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Kita bisa membayangkan tentara-tentara, gerilyawan, relawan yang berperang pasti membutuhkan pendampingan khusus, berbeda dengan guru, dengan dokter yang tidak usah berperang. Oleh karena itu pada bulan November 1949, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 memulai suatu layanan khusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, yaitu layanan mental rohani bagi tentara Angkatan Perang Republik Indonesia. Itu bulan November tahun 49. Satu bulan kemudian, pimpinan Gereja Katolik tertinggi, Paus, mendirikan yang namanya keuskupan militer di Indonesia. Satu bulan kemudian. Tentu kita bisa melihat apa maksud pimpinan Gereja Katolik pada waktu itu mendirikan keuskupan militer. Sangat simbolik untuk mengatakan kepada dunia, untuk mengatakan kepada kita bangsa Indonesia bahwa Gereja Katolik dimanapun mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah awalnya, itulah ceritanya. Ceritanya panjang. Kalau disingkat, sekarang nama keuskupan militer di Indonesia diubah menjadi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kenapa? Karena sekarang ini di negara kita Polri dipisahkan dari tentara. Padahal di dalam sejarah kepolisian itu tidak pernah menjadi bagian dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, termasuk polisi di dalamnya. Nah, ketika kepolisian dipisah dari tentara, teman-teman kita dari Polri yang Katolik tidak mau dipisahkan dari teman-temannya. Maka jadilah keuskupan militer menjadi keuskupan di Indonesia ini untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Menunjukkan bahwa tentara dan polisi Katolik ingin tetap bersatu, menjadi warga bangsa Indonesia dengan profesi yang berbeda, menjalankan tugas yang berbeda, tetapi dengan semangat yang sama, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan kita boleh bangga sebagai warga negara Indonesia. Di Asia ini hanya ada 3 keuskupan militer: Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia. Dan Indonesia sangat khas, tidak ada duanya di dunia, karena TNI dan Polri jadi satu. Satu-satunya di dunia keuskupan militer yang bertransformasi menjadi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kami datang dari Jakarta untuk menyapa khususnya anggota umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri beserta keluarga, bahwa gereja sungguh-sungguh mendukung profesi yang para ibu dan bapak pilih menjadi anggota TNI dan Polri,
dan berharap profesi itu dijalankan dengan semangat yang semakin Kristiani, semakin Katolik. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu sedikit perkenalan mengenai keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Tadi saya mengatakan bahwa pendirian keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri bertujuan untuk meneguhkan profesi para ibu dan bapak sebagai anggota TNI dan Polri, profesi yang mulia, dan berharap semoga anggota TNI dan Polri Katolik semakin memuliakan fungsi-fungsi itu. Mungkin baik kalau kita hubungkan dengan masa Advent yang sedang kita jalani. Bersama-sama dengan seluruh gereja, kita sedang menjalani masa Advent. Advent artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah pada masa Advent kita hanya menunggu, mengharapkan Kristus datang? Pasti jawabannya tidak. Kalau Kristus datang, lalu yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah agar kita masing-masing bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah doa yang selalu diucapkan di dalam penerimaan sakramen penguatan, sakramen Krisma. Kepada kita dianugerahkan Roh Kudus agar kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus yang macam apa? Gambarnya Kristus itu macam-macam. Jawabannya dapat kita temukan di dalam bacaan hari ini. Kalimat terakhir dari bacaan yang pertama berbunyi begini: seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangan kanannya. Sekarang anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah Yesus yang kedatangannya kita harapkan dalam masa Advent ini. Atau kalau kita mengutip kutipan dari Injil, kalimat yang terakhir juga, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang, meninggalkan yang 99 mencari yang satu, kerahiman Allah yang tanpa batas. Yesus adalah wajah Allah yang kerahimannya tanpa batas. Itulah jawaban kalau jawabannya kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini. Di dalam ajaran resmi gereja, rumusannya berbeda. Rumusannya begini, ini bukan pendapat saya, ini ajaran resmi gereja. Kita semua dalam status hidup apapun, dalam fungsi apapun, mempunyai panggilan yang sama, yaitu untuk bertumbuh menjadi sempurna di dalam kasih, menjadi sempurna di dalam kesucian, menjadi sempurna di dalam semangat hidup Kristiani, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah kesucian, itulah kesempurnaan kasih. Kalau diceritakan nanti terlalu panjang, saya singkat saja. Bagaimana caranya kita bertumbuh menuju kesempurnaan kasih?
menuju kesempurnaan kesucian. Saya mengutip kata-kata Paus Fransiskus. Beliau menyapa berbagai macam kelompok di dalam gereja Katolik. Yang disapa pertama adalah kaum religius, para suster, biarawan, biarawati. Beliau mengatakan, apakah Anda seorang anggota tarekat hidup bakti? Jadilah suci dengan menghayati panggilan Anda dalam kegembiraan. Jadi kegembiraan itu adalah indikator dari kesucian. Sesederhana itu. Kegembiraan ya bukan kesenangan, beda. Kesenangan itu dari luar, kalau kegembiraan itu dari dalam hati. Oleh karena itu, semakin banyak kita tersenyum, indikator bahwa kita bertumbuh menuju kesucian yang semakin tinggi. Apakah Anda seorang suami atau seorang istri? Jadilah suci dengan mencintai keluarga Anda dengan sebaik-baiknya. Apakah Anda seorang pejabat? Jadilah suci dengan menjalankan jabatan Anda untuk kebaikan bersama, tidak untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan kelompok. Intinya, jalan menuju kesempurnaan kasih menjadi semakin serupa dengan Kristus yang kita harapkan kedatangannya adalah dengan semakin rela berbagi kehidupan. Saya ingin mengakhiri renungan saya dengan satu kisah. Kalau kita pergi ke Candi Borobudur, siapa tahu nanti ada kesempatan pergi ke sana, ada sekian banyak batu relief di sana, batu berukir. Ada salah satu relief yang sangat menarik. Yang diukir di situ adalah seorang bapak yang pasti sudah senior karena berdirinya condong ke depan dan dia membawa tongkat. Di hadapannya ada 4 binatang. Paling depan adalah kera. Kera membawa pisang di gambar itu. Di belakangnya ada berang-berang. Berang-berang itu binatang yang suka mencuri ikan. Di tangannya dia membawa ikan. Di belakangnya lagi ada serigala yang membawa mangkuk. Paling belakang adalah seekor kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik batu berukir itu ada pesan moral yang sangat dalam. Ceritanya begini. Ada seorang yang ingin menjadi sempurna. Panggilan kita semua. Di dalam pengembaraannya mencari kesempurnaan, dia berubah menjadi kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa diceritakan, bisa terjadi. Ketika mengembara, kelinci itu menemukan 3 kawan sepeziarahan pengembaraan. Kera, berang-berang, dan serigala. Mereka berjalan bersama-sama mencari kesempurnaan. Pada suatu titik mereka berjumpa dengan seorang pengembara. Itu orang yang bongkok membawa tongkat tadi. Keempat binatang itu lalu berhenti. Satu persatu berkata begini. Yang pertama kera. Bapak kelihatan lelah, pasti sudah mengembara jauh. Ini saya mempunyai pisang. Silahkan ambil, silahkan makan, Bapak akan segar kembali. Waktu itu kera masih bisa bahasa Indonesia, jadi percakapannya pakai bahasa Indonesia. Di belakangnya ada berang-berang membawa ikan.
Dia berkata begini, Bapak, kalau hanya makan pisang kurang gizi, ini ada ikan, ambil, makan, Bapak akan menjadi semakin pulih. Di belakangnya lagi serigala membawa mangkok berisi air susu. Dia berkata begini, Bapak, kalau hanya pisang dan ikan nanti keselak, saya membawa air susu, ambil, minum, Bapak akan mampu melanjutkan pengembaraan Bapak. Paling akhir, kelinci jadi-jadian, manusia yang ingin menjadi sempurna. Dia tidak membawa apa-apa. Sesudah berpikir sejenak, dia berkata begini, Bapak, tidak seperti kawan-kawan saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Ceritanya hanya sampai di situ. Tidak usah dilanjutkan, karena kita bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Yang jelas sejak saat itu dikenal yang namanya sate kelinci. Itu tambahan. Ini dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang kedatangannya kita nanti-nantikan pada masa Advent ini. Kita tidak hanya menantikan kalau Yesus datang dibiarkan saja. Kita menantikan Tuhan Yesus datang dan ingin dengan rahmat Tuhan, rahmat Ekaristi, rahmat baptisan dan sakramen-sakramen yang lain di dalam gereja, kita dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin sempurna dalam kesucian, di dalam kasih. Marilah kita saling mendoakan agar harapan-harapan kita berkat dukungan kita, saling dukungan di antara kita, umat Tuhan, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna. Tuhan memberkati.